Apa bedanya application programmer dengan database admin? Seperti yang terlihat di layar tuh ya. Oke. Programmer tuh yang Oke, Mbak Dewi, terima kasih jawabannya. Ada lagi? Satu lagi ya, saya tunggu ya. Oke, nggak ada yang jawab ya. Oke. Nggak apa-apa ya, saya tunggu aja. Nah, sambil kalian... Oke, Nabila sudah jawab. Bagus ya, Nabila. Jadi jawabannya. Terima kasih ya. Dewi sama Nabila menjawab. Nah, Dewi bilang programmer yang codingnya itu kalau administratornya itu cakupannya lebih luas. Jadi belum menjawab ya. Jadi belum pas. Yang disampaikan Nabila, application programmer itu yang ngetik program, Pak. Gitu. Database administrator dia menggunakan untuk mengelola database. Betul, betul, betul. Jadi Mbak Nabila betul. Jadi apa tugas seorang database administrator adalah dia pertama desain si database itu, kemudian membuild database itu, kemudian mengadministrasikan terkait dengan bagaimana pengelolaan database menggunakan administration tool yang ada di skema yang tadi yang ada di DBMS gitu ya. Sedangkan application programmer dia tugasnya bikin aplikasinya atau programnya. Kayak Pordig itu nanti pakai PHP misalkan ya, berarti programmernya adalah yaitu dia yang membuat bahasa PHP-nya untuk kayak misalkan desain function gitu ya, desain function, fungsi-fungsi, misalkan login, kemudian mengecek KRS, perintahnya seperti apa. Untuk mendapatkan database baru nanti harus menggunakan bahasa query, yang mana query itu akan ditujukan ke database yang sudah dibuild oleh si database administrator. Anwar, bedanya aplikasi program. Oke, Anwar terima kasih. Saya perbedaannya terhadap mulai. Oke, ya boleh. Jadi seperti yang Mbak Nabila bilang ya, jadi database administrator itu tugasnya mengelola database. Programmer membuat program. Simple banget. Terima kasih. Next ya. Keluar dari Zoom gimana sih? Baik, kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan masuk ke slide kedua. Maaf ya kalian mungkin kok lama banget ya sesi ini ya, karena tadi ya mengejar ketinggalan. Saya pengen langsung bisa mendesain database, tapi jangan sampai nanti kalian nggak ngerti dasarnya. Oke, saya coba share screen lagi yang slide terbaru. Nanti saya share kalau sudah waktunya ya. Oke, sudah terlihat ya. Ada namanya permodelan data dan proses pengembangan database. Ini udah mulai kita ya. Kita mulai untuk mengarah ke bagaimana kalian merancang sebuah database untuk menyimpan data, dan itu digunakan oleh sistem informasi untuk mendapatkan atau mengirimkan informasi ke pengguna yang tepat. Pertama kita bahas dulu model data. Jadi saat kita mau membuat sebuah database, kita perlu kesepakatan bersama, yaitu adalah namanya data modeling atau model data, di mana dia menyatakan hubungan antar data dalam database. Ya, ada 3 macam, kita pahami dulu model data hierarkis, jaringan, lemah relasional. Kurang lebih seperti ini ya. Hierarkis itu adalah, contohnya misal adalah dosen Siti Nurbaya. Dia mengampu mata kuliah pengantar basis data dan pemrograman C. Mahasiswanya yang mengambil kuliah pengantar basis data itu adalah Rudi Asti Dina. Pemrograman C, mahasiswanya Dina sama Edi. Dosen satunya Ashadi. Ashadi ini dia mengampu matematika 1. Dosennya adalah Ita. Maaf, mahasiswanya Ita dan Edi. Seperti kalian lihat ya. Ini adalah
model pohon gitu ya, terlihat kayak pohon gitu ya. Atasnya apa, punya cabang ke bawah ya, sehingga kita bisa dapat atau baca, oh ternyata yang ikut kuliahnya Bu Siti itu adalah Rudi Astidina dan Dina Edi. Sedangkan Dina Edi itu dia ikut kuliahnya Bu Siti di mata kuliah pemrograman C. Hierarkis seperti itu. Bukan anarkis ya. Pengantar basis data ada Rudi Astidina. Ini teriris dua ya. Ada Dina 2 kali diketik. Nanti kita kembali lagi bahas itu. Matematika juga sama, ada Ita, Edi. Nah, sekarang yang ikut kuliah atau mengikuti kuliah Pak Ashadi siapa sih? Ita sama Edi. Kita bisa tahu bahwa Edi ini tulis 2 kali. Artinya Edi itu mengambil pemrograman C dan juga matematika 1. Demikian juga Dina. Dina itu mengambil 2 mata kuliah, itu pengantar basis data dan juga pemrograman C. Itu ya. Ini hierarkis. Kodasil itu nanti ada hubungan ya. Jadi bisa lebih dari satu orang tua. Itu di atas nih, orang tua itu atas. Contohnya Dina itu ditulis sekali aja. Dituliskan sekali saja dan dia dihubungkan lewat talinya tadi. Edi dia juga sama. Edi itu ambil 2, pemrograman C dan matematika. Jadi pakai 2 lengan. Kita 1. Yang terakhir yang model yang akan kita pakai itu adalah relasional. Jadi model data yang paling populer. Itu menggunakan tabel berdimensi 2, panjang, lebar gitu ya. Nggak ada atasnya. Dimensinya 2. Ini simple. Menggunakan model berupa tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel. Jadi kalau saat ngomong relasi itu adalah tabel. Bisa dipahami ya, relasi itu adalah tabel, bukan hubungan ya. Jadi di sini nanti kalau kita ngomong relasi artinya tabel. Memakai kunci tamu, foreign key sebagai penghubung dengan tabel lain. Foreign key, kunci tamu sebagai penghubung dengan tabel lain. Bisa dipahami di sini ada nama dosen Siti Nurbaya ditulis 5 kali. Kuliahnya ditulis sebanyak mahasiswa yang ngambil. Sama juga yang lain. Dan ini ditulis dalam satu buah tabel. Nah, ini nanti akan kita pecah nanti. Supaya nanti bisa kalian pahami bahwa tabel-tabel ini dibangun dari sini tadi. Pak, kenapa nggak langsung aja pakai satu tabel? Ya, karena akan menyebabkan redundansi data. Dan itu tidak diinginkan dalam model data apapun gitu ya. Yang paling nggak mau itu adalah si relasional. Mereka nggak mau redundant karena salah satunya kinerja komputer memang berat gitu ya, karena double data berarti double kerja ya, dan akan mengakibatkan apa, bisa jadi inkonsistensi data. Nanti cek kembali ya materi saya di awal tadi, kenapa pendekatan berkas itu sangat merugikan. Nah itu kurang lebih itu. Lanjutannya seperti ini ya, tabel pertama, kedua, dan ketiga. Tabel pertama itu ada nomor mahasiswa, namanya, itu langsung kita bisa bikin seperti demikian. Kemudian mata kuliah dibikin kodenya, kemudian dihubungkan lewat satu buah tabel yang berupa tabel nilai tadi. Contoh, nomor mahasiswa 55 ngambil DB001 gitu ya. Ashadi ngambil pengantar basis data, nilainya apa? A. Rujukannya dari mana? Ya ini, yang namanya foreign key itu ini. 55 itu ambil dari nomor mahasiswa, kolom nomor mahasiswa. Sedang file kedua itu mengambil rujukan di tabel yang nomor 2 ini. Gitu. Jadi bisa dipahami ya. Nulisnya sekali aja. Ya, meminimalisir lah, sekali atau 2 kali, tapi meminimalisir ya. Tidak sebanyak yang sebelumnya. Ini masih belum sehat ya struktur tabelnya, tapi ini kurang lebih sudah lebih baik daripada ini. Oke, itu ya, itu namanya model relasional. Nah, bisa dipahami di sini ada namanya definisi dari
yang disebut sebagai model relasional tadi. Ini disebut sebagai kardinalitas. Nah, kardinalitas bisa disebut juga derajat kardinalitas. Nanti kita bahas ini. Kardinalitas. Relasi atau tabel. Ini tabel namanya ya. Relasi atau tabel. Di dalam relasi atau tabel terdapat domain. Domain itu nilainya itu tadi. Nilai itu apa aja yang boleh diisikan di sana? Apakah boleh saya tulis nilai X, Pak? Nggak boleh. Berarti sudah ada namanya domain nilai yang boleh diisikan di situ. Constraint. Kalau yang di sini disebut sebagai kolom. Kolom ya, ingat ya, yang berdiri kayak tiang itu kolom. Ambruk itu adalah baris. Yang tidur itu baris. Yang berdiri itu adalah kolom. Sampai sini ada pertanyaan? Sebuah tabel atau relasi terdiri atas kolom-kolom atau atribut. Kemudian setiap kolom itu memiliki perbedaan ya antara satu dengan yang lain. Nomor mahasiswa nggak ada bedanya, nggak ada samanya dengan kode mata kuliah, nggak ada samanya dengan nilai. Setiap baris juga sama, maaf. Setiap baris juga memiliki perbedaan antara baris satu dengan yang lain. Gitu. Nah ini aturannya. Aturannya adalah aturan-aturan terdapat dalam relasi. Tidak ada baris yang kembar. Satu baris ini beda. Urutan tabel tidak penting, urutan baris nggak penting. Mau yang ini di bawah, mau ini di atas nggak penting. Karena database nggak memandang itu ya, database management system. Setiap atribut memiliki nama unik. Atribut itu ini, nomor mahasiswa. Ini nggak bisa sama dengan atribut kedua. No mahasiswa ditulis no mahasiswa, nggak boleh. Kode mata kuliah cuma satu ini, nggak boleh. Letak atribut bebas. Ini bisa di sini, ini bisa di sini, ya kan? Oke. Ini ada yang belum masuk. Oh, keluar masuk gitu. Oke, saya lanjutkan. Setiap atribut memiliki nilai tunggal dan jenisnya sama untuk semua baris. Setiap atribut memiliki nilai tunggal, single value. Maksudnya gini, atribut itu kan ke bawah ini tuh. Nilainya cuma satu kok, nggak ada 56, 57, 58 enggak ada. Cuma satu. Isinya, value-nya ini cuma satu. Makanya disebut sebagai nilai tunggal. Nah, kita lanjut. Pelan-pelan ya. Nanti kalau misalkan kalian masih bingung, pengen mengulang kembali, saya ngerekam tadi. Entah nanti mungkin ada yang nggak perlu ya, udah paham gitu ya, nggak perlu ngerekam, nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi ada yang butuh ya, kita unggah di YouTube, kalian cari aja. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Ada pengembangan database dalam pengembangan sistem informasi. Ternyata yang perlu kita lakukan adalah pengembangan itu dibuat atau dikembangkan mulai dari enterprise data modeling. Jadi memodelkan data enterprise perusahaan itu nanti dikembangkan dulu ininya, modelnya secara garis besar. Enterprise data modeling digunakan untuk menentukan lingkup dan isi dari database perusahaan. Jadi gambarnya gini, kalian disuruh untuk merancang sebuah database. Database-nya itu nanti dipakainya untuk aplikasi sistem informasi yang seperti apa? Contoh, ayo kita mau bikin sebuah sistem informasi akademik. Akademik itu terkait dengan apa? KRS-an, nilai, ya. Apalagi SKS, dosen, ya. Itu lingkup yang harus kita tentukan dulu. Universe-nya. Ya, lagunya siapa? Coldplay itu ya. Universe-nya itu apa? Semestanya itu apa? Kalau akademik, database-nya adalah database yang berhubungan nanti yang dibutuhkan untuk kepentingan akademik. Tapi lain soal saat nanti kalian diminta, Pak, saya minta Anda bikin sistem informasi yang bisa mengelola keuangan akademiknya mahasiswa, penelitiannya dosen.
Lain itu nanti database-nya. Jadi modelnya itu harus secara bird view-nya atau secara globalnya itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Kalau tidak nanti kita salah identifikasi. Lingkupnya sejauh apa. Kemudian dilakukan pada masa perencanaan sistem informasi. Contohnya Enterprise Data Modeling itu EDM itu seperti ini. Kita ada di sebuah toko. Selesainya jam berapa? 13.45. Jam berapa sih? Nikah ini putus masuk terus ini. Keluar masuk, keluar masuk. Nah, kita ada di Enterprise Data Modeling yang berhubungan dengan toko gitu ya. Toko itu punya stok atau produk. Produk itu dipesen gitu. Pesen itu ada di dalam pesanan. Atau baris pesanan itu berada dalam pesanan. Pesanan itu dibuat oleh pelanggan. Kita harus memahami dulu sejauh mana ya akan membuat sebuah database. Ini simple. Kenapa? Nah, pelanggan itu dia melakukan pesanan, pesanan itu terletak dalam baris pesanan yang bisa dicek. Kemudian di dalam baris pesanan, masing-masing baris pesanan itu akan ada produk yang dimasukkan ke dalam. Kalian kan belanja kayak gitu ya. Ada pelanggan datang, dia melakukan pesanan. Pesanan itu di dalamnya ada baris-barisnya. Baris-barisnya itu terdapat produk. Gitu. Ya. Pesanan itu ada di dalam baris pesanan. Baris pesanan itu berisi produk. Atau detail pesanan. Kalau bahasa sekarang itu detail pesanan. Detail pesanan isinya produk. Pak, kalau nanti skopnya lebih luas bisa nggak? Oh ya, harus kita sepakati terlebih dahulu. Oh ini Pak, nanti ada diskon produk. Ngitung itu Pak. Harganya produk berapa Pak? Dihitung. Berarti nanti ada klasifikasi atau kita harus buat sejauh itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sampai pada itu. Misalkan sudah dipahami, oke, kita akan buat. Nah, itu tadi penggalannya seperti itu. Ada pelanggan, siapa aja, pesanan, membuat pesanan, ada baris pesanan, ada produk. Kampus, ada tuh mahasiswa. Mahasiswa mengambil KRS, KRS itu isinya mata kuliah. Mata kuliah itu diisi atau diampu oleh dosen pengampu. Berapa banyak SKS-nya? Ya kan? Pada semester apa kuliah tersebut? Nah, itu ada namanya definisi awal. Contoh penggalan enterprise data model adalah bagian dari ISA. Jadi sekali lagi ya, kita juga akan merancang. Dalam perancangan itu kita menggunakan pendekatan Information System Architecture. Apa itu? Itu adalah sebuah blueprint rencana yang mengungkapkan struktur di masa mendatang yang dikehendaki oleh sistem informasi dalam perusahaan. Mungkin lebih kompleks ya gambarannya, ini nanti kita bahas lebih lanjut. Kita nggak akan pakai itu. Tapi kurang lebih isinya ini ya, data, proses, jaringan, orang, kejadian, alasan. Apa saja datanya, apa saja proses yang berlangsung, apa saja jaringannya, apa saja orang yang yang terlibat di dalamnya, kemudian terjadi apa di dalam sistem tersebut, kemudian ada nggak reason ya, kaitannya dengan aturan-aturan yang menuntun proses. Ini pendekatan ISA. ISA yang buat siapa? Bukan database administrator ya. Nah, kalian tugasnya adalah memahami ISA yang dibuat oleh seorang perencana sistem informasi ini. Nah, untuk membuat itu pakai metodologi. Metodologinya disebut sebagai information engineering atau rekayasa informasi. Apa itu? Adalah suatu metodologi yang orientasinya pada data yang digunakan untuk menciptakan dan memelihara sistem informasi. Pakai apa? Pakai pendekatan top-down planning. Top-down planning itu adalah metodologi perencanaan sistem informasi yang menggunakan pendekatan berupa pemahaman yang luas terhadap kebutuhan sistem informasi dalam perusahaan secara menyeluruh. Top itu atas, down bawah. Jadi merencanakan itu dari kepentingan yang atas sendiri. Saya pengen
lihat mahasiswa saya atau mahasiswa di Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi itu yang aktif kuliahnya berapa? Itu kan yang butuh siapa? Dosen? Enggak. Mahasiswa? Bukan. Tapi adalah pengelola perguruan tinggi. Nah, di sana dia butuh apa saja. Dari atas dulu kebutuhannya. Ya. Kemudian kira-kira tahun ini yang lulus berapa? Kemudian yang dimiliki dosen atau dosen yang dimiliki di masing-masing prodi berapa? Atau siapa saja? Ya. Nah, itu. Yang butuh itu atas itu. Kebutuhannya kita minta dari atas. Pas atas sudah menentukan kebutuhan informasinya, baru nanti kita turun ke bawah. Yaitu top down planning. Tahapan rekayasa informasi seperti yang ada di sini. Jadi kalau umumnya namanya ATSI ya, analisis desain sistem informasi gitu ya. Di ATSI itu ada tadi planning, analysis, design, and implementation. Kalau di sini PAPI, PAPI, perencanaan, analisis, perancangan, implementation. Perencanaan ada apa? Di situ ada penyelarasan TI dan strategi bisnis. Ini nanti skalanya atau levelnya nanti di atas kalian di S2. Jadi ada penyelarasan teknologi informasi dan strategi bisnis. Harapannya untuk memperoleh maksimum benefit dari investasi yang ada. Nanti levelnya lain ya, kita nggak bahas. Kemudian saat kita melakukan tahap perencanaan, apa saja yang dilakukan? Ada tujuan, JSF, problem area, definisi permasalahan, identifikasi, siapa saja yang terlibat, pengembangan model perusahaan. Nah, ini nanti kalian ya di sini ada di diagram ER nanti. Kemudian faktornya apa saja? Tujuan, tercakup tujuan, yaitu ada CSF dan area permasalahan. CSF itu apa? Ada yang tahu? Critical Success Factor, dimana itu faktor-faktor yang harus kita bisa capai untuk dikatakan berhasil. Jadi faktor-faktor yang harus kita capai, yang harus kita dapatkan, yang harus kita perhatikan agar kita bisa dikatakan sukses. Itu namanya critical success factor. Jadi paling kritis itu. Di bawah itu gagal, di atas itu berhasil. Tujuan identifikasi adalah melakukan perencanaan. Ini mata kuliah lain nanti bisnis enterprise. Tapi ini kurang lebih kalian tahu juga di awal. Ada nama identifikasi tujuan, jelas. Ini apa saja yang dilakukan adalah tujuannya apa, JSF-nya apa, area permasalahannya apa. Bisa dipahami di sini ya, ada contohnya. Jangan lupa tujuan itu harus disetting di awal. Kalau tidak ada set atau goal setting, nanti kita nggak bisa mengatakan itu sukses atau gagal. Mempertahankan tingkat pertumbuhan sebesar 10% per tahun. Di bawah 10% berarti gagal. Di atas berhasil. Target PON misalnya, DIY. Kita targetnya perak, dapatnya emas, itu berarti adalah berhasil melebihi ekspektasi. Dapatnya perak, ya sesuai misalkan. Yang tujuannya kan perak tadi. Ya, seperti itu ya. Critical success factor adalah apa aja yang perlu kita perhatikan faktor-faktornya. Dari mana? Ya dari analisis kebutuhan proses bisnis tadi. Nanti ada di mata kuliah. Oke, ini prioritasi atau memprioritaskan apa saja kebutuhan terhadap sistem informasi yang baru. Jadi nggak melulu harus dipenuhi semua, hanya sebagian dulu tidak masalah ya. Nanti tahap berikutnya baru nanti akan ditambahkan, dikembangkan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana itu bisa membuat rasionalisasi dari kenapa itu bisa gagal, kenapa itu bisa berhasil, karena disinilah muncul analisisnya tadi dan tindakan yang akan dilakukan. Apa saja objek perencanaan perusahaan atau identifikasi objek perencanaan perusahaan? Bisa dilihat di situ ada 5.
kunci. Yang pertama adalah unit organisasi, siapa aja yang terlibat ya, lokasi organisasinya, bagaimana itu akan terjadi operasi bisnis. Kalau kampus kita kan FTTI itu ada di mana? Kampus 1 ya. Kampus 1 itu nanti mahasiswanya melakukan KRS di mana? Di kampus 1 misalnya. Itu terjadi operasi bisnis. Kalau sekarang kan lain ya, lokasinya adalah mahasiswa itu ada di rumahnya masing-masing gitu, atau di kos-kosan. Sedang servernya ada di kampus gitu. Dan fungsi bisnisnya apa yang akan muncul gitu, fitur-fiturnya. Kemudian entitasnya siapa aja, kayak dosen, mahasiswa. Sistem informasinya adalah perangkat lunak yang mendukung itu. Ada API dan sebagainya. Nanti kita bahas lagi ya, itu mungkin materi yang lebih tinggi lagi levelnya. Kemudian bisa dipahami di sini ada contoh-contohnya tadi. Kemudian pengembangan modelnya seperti ini ya. Ada namanya dekomposisi fungsional. Ada namanya enterprise data model dan berbagai metrik perencanaan. Kompleks lah sebenarnya ya. Supaya untuk bisa memberikan pemahaman bahwa stakeholder itu harus memiliki apa? Itu. Bagaimana Anda mau melakukan kegiatan ini? Ada namanya metrik perencanaan. Pada tanggal berapa akan di kick off projectnya? 1 minggu sekali akan ada namanya stand up meeting dan sebagainya. Kemudian target per bulan apa, target mingguan apa, di breakdown di situ. Itu ada namanya metrik perencanaan. Dekomposisi fungsional adalah bersifat iteratif. Jadi ya sekali lagi ini penjelasan ini kurang lebih hampir sama dengan pendekatan perangkat lunak, pembuatan atau pengembangan perangkat lunak. Salah satunya yang paling sekarang baru itu yang keren, Scrum. Ini iteratif ya, dia terus dilakukan, muter terus. Oke, gitu ya. Kita lanjut lagi. Ada namanya dekomposisi proses. Seperti ini. Nah, ini ya. Saat kita sudah mulai masuk ke perancangan database, kita udah mulai yang disebut sebagai enterprise data modeling itu untuk kita identifikasi entitasnya. Nah, ini ngarah ke bagaimana kita akan buat dalam bentuk ERD. Pelanggan, pesanan, baris pesanan produk. Nah, ini yang disebut sebagai entitas, entity. Entitas. Produk ini juga entitas. Nah, antar entitas dihubungkan oleh hubungan. Saya ulangi ya. Dihubungkan oleh hubungan, bukan dihubungkan oleh relasi. Relasi sendiri apa, masih ingat tadi? Tanya sendiri, jawab sendiri. Tabel, Pak. Tabel, betul. Bagus. Masih apa nih? Masih konsen. Burhan, Pak. Mas Burhan, baik. Saya mulai membosankan kayak gini nih kayaknya baru-baru ini ya. Ya, lama ya materinya. Saya sampaikan lama. Lanjut ke metrik perencanaan, ini sudah ya tadi, sudah kurang lebih seperti itu. Nah, ini metrik fungsi bisnis. Apa saja perencanaan bisnis itu kaitannya dengan pelanggan, pemenuhan pesanan itu hubungannya sama pelanggan dan kemudian masuk ke proses pengembangan database. Ini kalian ya, atau kita nanti dalam perkuliahan ini ya. Sifatnya apa nih, Mas Mbak? Bisa dibaca di sana ya. Bottom up. Pendekatan database itu bottom up. Bottom tau ya, bikinnya bottom. SpongeBob. Bottom tuh bawah. Bawahnya bikini. Jelek banget. Bikini bottom. Maaf ya. Bottom up tuh dari bawah ke atas. Up itu arahnya. Bottom itu adalah lokasinya. Jadi bottom itu bawah ke atas. Itu ya. Pendekatan bottom up, permintaan dimulai dari permintaan oleh pemakai sistem informasi atau profesional IT. Siapa sih? Kebutuhan mereka apa sih? Oh, ternyata seorang data admin. Data admin itu nanti menginput data. Datanya antara lain apa-apa-apa. Antar mukanya apa-apa-apa. Ya. Nanti pengembangannya adalah SDLC kita pakainya. SDLC itu singkatan ya. Kepanjangannya adalah System Development. Maaf, saya ulangi ya. System Development Life Cycle atau
siklus pengembangan daur hidup sistem. Merupakan metodologi tradisional, lama banget ini untuk memelihara sistem informasi. Kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan mendatang ya, kaitannya dengan STLC. Tapi kurang lebih nanti itu ada DFD, ada